akan mempraktikkan coaching dengan alur Tirta. Untuk kasus yang pertama, di sini saya Francisca Wimi Kristanti berperan sebagai coach, kemudian Ibu Krismiyati yang berperan sebagai coach. Silahkan, Bu Kris. Assalamualaikum, Bu Wiwin. Waalaikumsalam, Bu Kris. Gimana nih kabarnya hari ini, Bu Kris? Alhamdulillah, Bu Wiwin. Baik. Oke. Baik ya, Bu. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan ya, Bu Kris, agar dapat mendampingi anak-anak kita. Bu. Mohon maaf, Bu Wiwin, suaranya putus-putus. Oh, suara saya putus-putus ya? Ngomong-ngomong, ada apa ini Bu Kris menghubungi saya? Adakah yang bisa saya bantu, Bu Kris? Terima kasih, Bu Wiwin. Saya ingin mengobrol-ngobrol sebentar sama Bu Wiwin. Saya sedang ada masalah. Baik. Apa yang mau Bu Kris ceritakan? Begini, Bu. Saya itu masih bingung. Kenapa akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran saya, motivasi belajar sangat menurun, tidak fokus di kelas. Hal ini dibuktikan dengan hasil sumatif yang menurun. Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang bagaimana mengembalikan antusias murid-murid saya yang saya ajar, Bu. Baik. Berarti saat ini Bu Kris merasa siswa-siswa yang Ibu ajar itu terlihat seperti kayak apa ya, kurang antusias gitu ya Bu ya ketika belajar bersama Ibu, dan itu dibuktikan dengan anak-anak itu nggak fokus ketika mereka belajar gitu ya Bu ya. Nah kemarin kan Bu Kris ini udah menghubungi saya via WA ya Bu ya, pengen ngajak kita ngobrol-ngobrol gitu ya Bu ya. Nah kira-kira tujuan dari obrolan kita hari ini apa, Bu Kris? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah ya, Bu. Oh, baik. Berarti di sini Bu Kris pengen dapat solusi gitu ya agar siswanya itu lebih semangat lagi ketika belajar gitu ya, Bu ya. Baik. Coba ceritakan apa nih yang Bu Kris rasakan saat ini, sekarang apa yang Bu Kris rasakan? Saya merasa saat mengajar murid-murid saya kurang memperhatikan saya, Bu. Oh, baik. Kalau kira-kira sejauh ini nih, pembelajaran yang sudah Ibu Kris lakukan di kelas gitu ya, kalau dari skala 1 sampai skala 10 nih, kondisi Bu Kris dan siswa Bu Kris ketika belajar di kelas itu ada di level berapa nih Bu Kris kalau bisa diberi nilai gitu Bu? Kalau menurut saya berada pada level 6, Bu Wiwi. Karena saya merasa Ya. belum optimal dalam menuntun murid menjadi siswa yang termotivasi dalam belajarnya. Oh baik, di level 6 ya Bu ya sekarang ya. Kalau menurut Bu Kris, hal-hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu di kelas ini kurang antusias ketika belajar bersama Bu Kris di kelas, Bu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan karena saya terlalu dominan untuk berbicara dan bercerita di depan murid-murid saya. Di mana materi yang saya jelaskan pada murid sebatas teori saja sebagai sumber informasi.
tanpa murid melakukan aksi nyata, mengaplikasikan teori di lapangan secara langsung. Jadi teori yang saya ajarkan hanya sebatas teori saja, tanpa membuat suatu proyek. Yang kedua, pada saat pembelajaran saya tidak memberikan kesempatan untuk murid saya berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran, sehingga murid cenderung bersemangat dan tidak bersemangat dan tidak fokus dalam pembelajaran. Oke, baiklah. Saya mengerti maksud Bu Kris. Jadi di sini Bu Kris merasa kalau siswa Ibu itu sering ngerasa bosen gitu ya Bu ketika di kelas, karena Bu Kris sepertinya merasa lebih dominan gitu ketika belajar bersama anak-anak gitu ya Bu. Nah, sekarang coba Bu Kris jelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama Bu Kris mengajar di kelas nih. Ya, seperti biasa Bu Wiwin, setelah berdoa saya melakukan persepsi, menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian saya menyampaikan materi dan murid menyimak lalu mengerjakan penugasan. Ketika mereka mengerjakan tugas terlihat mereka kurang bersungguh-sungguh, kurang semangat, diajak tanya jawab kurang aktif. Terkadang ada saja murid yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik karena tidak ada proyek atau aksi nyata yang dilakukan di sekolah, tapi hanya observasi di lingkungan luar sekolah. Apa ada yang salah dengan proses pembelajaran saya ya Bu? Baik, di sini Bu Kris ini ngerasanya kalau anak-anak itu terlihat mereka itu kurang sungguh-sungguh gitu ya Bu. Dibuktikan dengan mereka ketika mengerjakan tugas itu nggak selesai, diajak tanya jawab juga nggak aktif gitu ya Bu. Nah kalau menurut Bu Kris sendiri nih, menurut Bu Kris di mana letak kesalahan Ibu yang Ibu maksud tadi? Menurut saya salahnya sepertinya karena tidak adanya proyek aksi nyata yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, karena tidak adanya proyek dalam pembelajaran, maka murid ogah-ogahan dalam menerima teori dari guru. Tanpa dipungkiri, pastinya murid-murid menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan tentunya. Pelajarannya kurang ada proyek gitu ya Bu ya. Nah, jadi murid ini ogah-ogahan gitu, mendengar penjelasan Ibu terus-terusan gitu ya. Nah, tadi kan Bu Kris ini bilang kalau Bu Kris ketika di kelas bersama murid-murid ini berada di level 6 ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu Kris harapannya mau berada di level berapa nih Bu? Apa yang akan Ibu lakukan agar mencapai level yang Ibu inginkan tersebut? Saya tidak muluk-muluk, Bu. Saya ingin berada pada level 8 saja. Agar bisa mencapai level tersebut, saya akan membuat murid-murid asik dan tidak bosan di kelas itu. Wah, saya sependapat nih sama Bu Kris, hebat. Ibu ingin berada di level 8 ya Bu, untuk ke depannya. Nah, kalau menurut Bu Kris sendiri, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu ini asik dan tidak bosan ketika belajar dengan Bu Kris di kelas, Bu? Pembelajaran harus berpusat pada murid, murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, dan dengan adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik dan menyediakan media untuk aksi nyata sebagai wujud aplikasi teori ataupun sebuah proyek gitu Bu. Oke, berarti Bu Kris ingin menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid agar anak-anak ini lebih merasa dihargai gitu ya Bu. Kemudian Ibu juga ingin ada menyelipkan ice breaking juga, kemudian games juga agar mereka merasa senang gitu ya, asik ketika belajar dengan Bu Kris. Nah, kalau boleh tahu nih, Bu Kris itu
menggunakan sumber belajar apa aja, Bu, ketika di kelas, Bu? Saya biasanya menggunakan sumber belajar buku teks yang ada di perpustakaan ataupun buku pegangan guru. Oke, baik. Buku teks yang ada di perpustakaan ya, Bu, yang digunakan. Adakah sumber belajar selain buku teks, Bu Kris? Saya pikir banyak ya, Bu. Seperti video di YouTube dan bisa artikel ataupun tulisan ilmiah yang ada di internet, atau bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu, seperti TikTok ataupun Reel di Instagram gitu mungkin. Ya, betul sekali Bu Kris. Saya yakin sekali kalau Bu Kris ini bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang pasti nanti akan membuat siswa-siswa Ibu di kelas ini merasa antusias dan juga termotivasi, sehingga dalam pembelajaran motivasi mereka juga akan semakin meningkat ya Bu ya. Nah, kira-kira apa nih rencana ke depan yang akan dilakukan sama Bu Kris ini untuk menyelesaikan permasalahan dari beberapa penjelasan Bu Kris yang sudah dijelaskan tadi, Bu? Berdiferensiasi, ya, biasanya iya. Itu dengan games atau ice breaking untuk mengembalikan motivasi belajarnya, maka murid akan lebih aktif, senang dalam belajar, tujuan pembelajaran pun tercapai dengan baik. Yang kedua, memberikan penekanan terhadap tindak lanjut tujuan pembelajaran dengan menyediakan sarana aksi nyata agar murid dapat terjun langsung di lapangan untuk mengaplikasikan teori atau dengan proyek-proyek dengan baik dan bertanggung jawab. Wah, bagus sekali rencananya Bu Kris nih. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu ya. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Kris nih? Saya akan menghubungi kepala sekolah selaku Ya. dalam hal pengadaan dana untuk pembuatan bahan aksi nyata saya, lalu mengajak teman dan rekan sejawat untuk membantu dalam belajar bersama dalam pembuatan media pembelajaran agar menumbuhkan keaktifan siswa, tentunya pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan tentunya saya juga akan melibatkan siswa karena pelaku utama dalam pelaksanaan pembelajaran. Gitu, Bu. Oh, baik, bagus sekali tuh Bu Kris rencananya. Nah, dari hasil diskusi kita hari ini, kita ngobrol-ngobrol gitu ya Bu Kris. Coba Bu Kris gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Bu Kris lakukan yang nantinya itu bisa berdampak baik pada semangat belajar siswa-siswa Ibu di kelas, Bu. Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan, dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajarnya pada murid-murid saya sesuai keinginan. Itu Bu Liwi. Terus semangat demi anak-anak didik Ibu Kris di sekolah ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang Bu Kris harapkan ya Bu ya. Kira-kira dari obrolan kita tadi nih, kesimpulan apa yang bisa Bu Kris ambil, Bu? Setelah berdiskusi dengan Bu Wiwin, saya bisa menemukan solusi dan langkah selanjutnya bagaimana saya harus memperbaiki pembelajaran di kelas saya, Bu. Terima kasih atas obrolannya hari ini, Bu Wiwin. Saya menjadi lega dan lebih bersemangat karena difasilitasi untuk menemukan solusi dari permasalahan saya. Sama-sama Bu Kris.
Semoga obrolan yang kita lakukan tadi bermanfaat ya, dan semoga kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita, karena mereka belajar di kelas itu dengan rasa bahagia. Amin. Mungkin kalau sudah nggak ada lagi yang ingin disampaikan lagi, mohon izin ya Bu, saya pamit. Selamat malam Bu Kris, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Sehat selalu Bu Kris. Terima kasih. Ya. Ini di kasus yang kedua, saya Francisca Wim Kristanti sebagai Koci, kemudian Ibu Kris Miati berperan sebagai coach. Mari Bu Kris. Halo, Assalamualaikum Bu Wiwin, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu, saya sehat Bu. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan ya Bu, supaya bisa terus mendampingi murid kita di sekolah. Amin. Ada apa nih Bu Wiwin menghubungi saya? Ada yang bisa saya bantu? Ini loh Bu, saya itu menghubungi Ibu karena pengen ngobrol-ngobrol aja sih, pengen diskusi gitu, karena akhir-akhir ini tuh saya ngerasa murid-murid saya itu bersikap kurang sopan gitu Bu, ya anak-anak zaman sekarang gitu ya Bu ya, dan mereka tuh kesannya kurang menghargai saya selaku wali kelasnya Bu. Saya sih sudah coba ya tanya ke anak-anak, kenapa sih kalian kok bersikap seperti itu sama Bu Guru? Padahal kan Ibu ini guru kalian loh, pengganti orang tua kalian ketika di sekolah. Nah, mereka tuh sebagian besar jawabnya gini Bu, karena enak sama Bu Guru itu seperti kayak ke teman sendiri. Nah, gitu jawab mereka. Nah, memang sih awalnya saya itu memposisikan diri saya Bu sebagai teman, posisi kontrol gitu ya Bu ya. Ketika saya memposisikan diri saya sebagai teman kepada mereka di tahun-tahun sebelumnya itu sangat berhasil Bu Kris. Tapi kok di tahun ini tuh kayaknya jadi bumerang gitu untuk saya. Kayak gitu Bu. Teman ya, Iya Bu. tapi dengan memposisikan sebagai teman, posisi kontrolnya itu ternyata anak-anak malah merasa egois, merasa anak-anak itu jadi kurang sopan, kurang menghargai ibu sebagai wali kelas karena memang mereka mungkin lebih menganggap ibu sebagai teman yang nggak ada canggungnya, tidak ada gapnya ya. Iya Oke, Bu. kemarin ibu sudah menghubungi saya, sempat juga WA, katanya pengen ngajak ngobrol, berbincang-bincang. Kira-kira tujuan dari obrolan kita hari ini apa ya, Bu? Kalau saya sih sebenarnya ingin menemukan cara, saya pengen dapat wali kelasnya Bu. Itu aja sih inti dari tujuan saya menghubungi Bu Kris malam ini Bu. Ini ya, berarti Bu Wiwin pengen dapat cara ya atau solusi, mau solusi gitu. Bagaimana Iya, sih supaya iya Bu. anak-anak murid Bu Wiwin itu sekarang bisa lebih sopan lagi dan lebih menghargai Ibu Wiwin lagi meskipun profesi posisi kontrolnya ini sebagai seorang teman sejauh ini kira-kira kendala apa yang dialami sama Bu Wiwin sehingga Bu Wiwin tidak bisa atau belum bisa bersikap tegas kepada anak-anak murid Bu Wiwin. Apa kendalanya ya Bu yang dihadapi selama ini? Menurut saya kendala terbesar itu karena saya ini belum bisa Bu bersikap tegas ke murid-murid saya, karena alasannya tuh mental anak-anak saya Bu.
Jadi siswa-siswa saya itu rasanya itu mental mereka kayak rapuh gitu Bu, nggak kuat gitu. Jadi beda Bu sama mental anak-anak yang tahun-tahun sebelumnya. Saya ngerasanya seperti itu. Jadi ketika saya ini ingin memposisikan diri saya di posisi sebagai manajer, kalau manajer kan ada sedikit tegas-tegasnya gitu ya Bu. Jadi uh, kalau dikasih tahu kayak mental mereka itu rapuh gitu. Jadi mereka jadi nangis, setelah nangis besok nggak mau sekolah gitu Bu. Nah itu kan akhirnya jadi timbul masalah baru ya Bu ya. Jadi saya khawatir kalau ini berlangsung terus-menerus, anak-anak ini jadi nggak mau lagi cerita apa-apa ke saya. Jadi seperti saya dan siswa saya ini ada gap gitu Bu. Nah, sedangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran kan kita harus menggali kebutuhan anak-anak itu salah satunya dengan menjalin kedekatan dengan mereka. Gitu, Bu. Berarti kendalanya yang Bu Wiwin hadapi selama itu karena mental mereka masih belum kuat ya, Bu. Kemudian eh, ketika anak dikerasin sedikit, mereka langsung nangis. Besoknya nggak mau sekolah dan malah menimbulkan masalah Ya. baru. Terus dari masalah yang tadi sudah diungkapkan sama Bu Wiwin, kira-kira harapan dari Bu Wiwin untuk anak murid itu seperti apa, Bu? Harapan saya Bu untuk anak-anak itu bisa lebih tertib ya Bu, lalu bisa menghargai saya sebagai guru, kemudian kata-kata yang mereka katakan itu lebih sopan gitu dan juga mental mereka itu bisa lebih kuat. Jadi ketika saya menasehati, mereka bisa menerima dengan baik, tidak nangis gitu ya Bu. Seperti itu Bu harapan saya. Kemudian harapan tadi sudah disampaikan. Kira-kira nih sejauh ini mungkin 2 bulan berjalan pembelajaran ya dari apa Ya yang Bu. sudah Bu Wiwin lakukan, kemudian Bu Wiwin rasakan, kira-kira dari skala 1 sampai 10 kondisi sekarang dan anak-anak itu dan Kalau bisa saya beri skala, dinilai gitu ya, Bu, mungkin saya bisanya menilai diri saya sendiri, Bu, karena kalau murid-murid itu kan beda-beda ya antara satu murid dan lainnya. Misalkan saya bisa menilai diri saya mungkin dari skala 1 sampai 10, saya berada di level 6 sepertinya, Bu. Kenapa saya bilang berada di level 6? Karena memang saya sendiri juga ngerasa belum optimal Bu untuk menuntun anak-anak didik saya menjadi manusia yang berkarakter baik, yang sopan, yang bisa menghargai guru, seperti itu Bu. Terus saya sendiri pun belum konsisten untuk memposisikan diri saya sebagai manajer. Jadi ketika mereka berbuat kesalahan ya, seumpama hari ini, saya ingin memposisikan diri saya sebagai manajer ya Bu ya. Terus ketika saya memposisikan diri sebagai manajer, saya menasihati anak agak sedikit tegas gitu, mereka nangis Bu. Jadi terus saya mikir, oh ya udah deh, sekarang jadi teman dulu deh, manajernya besok aja. Nah, seperti itu. Kurang konsisten Bu saya. Gitu Bu kira-kira? Oke, tadi menurut Bu Wiwin pada level itu ya masih 6 ya, ya Bu. Eh, Kira-kira level berapa yang ingin Ibu capai? Kalau saya, karena mungkin menurut saya sendiri pun murid-murid saya ini masih jauh untuk dikatakan sempurna ya Bu ya, untuk memiliki karakter yang kuat 10 gitu Bu, enggak. Tapi saya pengennya mereka berada pada 8 gitu Bu. Oke, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk bisa mencapai angka 8 itu? Adakah hal yang bisa dilakukan?
Sepertinya yang bisa saya lakukan itu, saya akan terus berusaha membimbing mereka ya Bu ya, pasti itu. Kemudian mengingatkan, lalu memotivasi mereka agar anak-anak ini selalu bersikap positif dan juga menghargai gurunya. Salah satunya itu bisa dilakukan yang sudah saya lakukan itu dengan menerapkan keyakinan kelas yang sudah kami sepakati bersama Bu. Terus juga bisa dilakukan dengan berkolaborasi dengan wali murid. Di sekolah ini jalan sendiri, tidak ada kolaborasi dengan wali murid, itu sama kayak nihil gitu ya Bu ya. Maka dari itu saya akan berkolaborasi dengan wali murid untuk mengawasi perilaku anak-anak ini ketika mereka di rumah Bu. Seperti itu Bu Kris. Oke, baik. Jadi yang akan Ibu lakukan itu rencananya sudah membuat keyakinan kelas ya, yang sudah Sudah dibuat. Bu. Kemudian disepakati, kemudian juga Bu Wiwin ingin berkolaborasi dengan orang tua murid terkait dengan Ya. akhlak mereka, perilaku mereka, dan perilaku mereka di rumah gitu ya. Nah, dari beberapa rencana yang tadi Ibu Wiwin sampaikan, ada keyakinan kelas dan segala macamnya. Kira-kira rencana mana nih yang paling dekat akan dilakukan? Kalau dalam waktu dekat ya, sepertinya yang bisa saya lakukan sekarang-sekarang ini tuh dari diri saya sendiri Bu, konsistensi diri untuk saya memposisikan diri saya sebagai manajer Bu, bukan lagi sebagai teman. Sepertinya itu yang akan saya lakukan Bu dalam waktu dekat ini. Oke, kira-kira siapa dan apa yang dapat membuat Ibu berkomitmen nih terhadap apa yang Ibu sampaikan, rencana tadi? Kira-kira Bu, siapa nih yang bisa menjadi kontrol yang mengawasi Bu Wiwin? Menurut saya ya Putri, siapa dan apa yang akan membantu saya untuk menjaga komitmen itu sudah pasti Bu kalau seluruh warga kelas saya Bu. Karena kan permasalahan ini di kelas ya Bu ya. Ya selanjutnya selain warga kelas saya akan meminta siswa-siswa saya ini untuk berkomitmen dengan rencana awal yang sudah kami sepakati bersama. Jadi harapan-harapan yang tadi sudah direncanakan itu akan saya sampaikan ke murid-murid saya. Kemudian saya meminta seluruh warga kelas untuk menjaga komitmen yang sudah kami sepakati bersama. Itu Bu Kris. Oke, Bu Wiwin telah menyampaikan permasalahan. Apa kemudian harapan Bu Wiwin, rencana yang dilakukan pun sudah Bu Wiwin sampaikan kepada saya. Kira-kira sekarang Bu Wiwin perasaannya gimana setelah kita ngobrol-ngobrol ini? Perasaan saya lega banget ini Bu Kris, plong gitu jadinya. Pokoknya saya tuh bersyukur bisa ngobrol-ngobrol sama Bu Kris, kita bisa diskusi, sharing, bertukar pikiran, sehingga saya bisa dapat solusi gitu Bu. Jadi kalau kita itu punya masalah, nggak ada temen curhat gitu ya rasanya gimana gitu ya Bu ya. Jadi kita harus ngobrol sama temen orang terdekat biar dapat pandangan lain gitu. Beruntungnya saya punya Bu Kris yang bisa meluangkan waktu mendengarkan permasalahan saya, keluh kesah saya sepanjang waktu ini. Saya bisa menemukan solusi, saya bisa menentukan langkah selanjutnya apa yang bisa saya lakukan ke depan. Tuh Bu Kris, terima kasih Bu Kris. Dari percakapan kita hari ini, oke, alhamdulillah lumayan lebih sedikit lega ya Bu. Maksudnya bisa mencurahkan Iya Bu. hati yang mungkin selama ini Bu Wiwin sendiri pendam gitu kan. Minimal sedikit terlepaslah beban yang ada di hati. Mudah-mudahan semua langkah yang tadi Bu Wiwin jabarkan, rencanakan, semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Harapan juga untuk anak-anak semuanya bisa terlaksana dengan baik, anak-anak bisa lebih baik lagi, lebih sopan, lebih menghormati ibu sebagai wali kelasnya,
Amin ya Rabbal alamin. Amin. Oke, kira-kira dari pembicaraan kita tadi kesimpulan apa yang bisa diambil, Bu? Yang bisa saya simpulkan dari obrolan kita hari ini, Bu ya, setelah diskusi sama Bu Kris, saya bisa menemukan solusi terkait permasalahan yang saya hadapi, yaitu siswa-siswa ini kurang sopan, jadi peserta didik ini bisa lebih menghargai saya sebagai guru. Jadi meskipun mereka nggak sopan, saya bisa menghargai mereka dengan kekurangan mereka untuk mereka ini menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, dan saya bisa menuntun murid-murid anak ini menjadi anak yang memiliki karakter yang lebih baik lagi. Seperti itu, Bu Kris. Oke, seperti itu. Berarti sudah dapat ya kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini. Ya, sudah, Bu. Tujuan dari pembicaraan kita yang tadi Bu Wiwin maksudkan menghubungi saya melalui WA, bisa ngobrol bareng gitu. Alhamdulillah sudah terlaksana. Menerapkan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati, kemudian akan merubah posisi kontrol ibu menjadi manajer di kelas. Oke, kemudian juga ingin berkolaborasi dengan orang tua murid dalam perihal mengawasi perilaku dan akhlak mereka di rumah, ya Bu. Mungkin ada lagi yang Bu Wiwin ingin sampaikan kepada saya. Halo, Bu Wiwin. Iya, Bu. Mungkin ada lagi yang disampaikan. Mungkin cukup, Bu Kris. Itu saja sudah sangat luar biasa, Bu Kris. Cukup saja ya, tidak ada lagi yang perlu disampaikan. Oke, mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan, obrolkan hari ini bisa bermanfaat, bisa berjalan dengan lancar sesuai apa yang diharapkan ya Bu. Amin. Terima kasih banyak Bu Kris atas waktunya. Sehat selalu. Sama-sama Bu. Mungkin kalau sudah tidak ada yang mau disampaikan lagi, izin pamit dulu ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.